ulama menciptakan metode ini supaya orang ramai berkumpul. Kalau orang ramai berkumpul, nanti itu ulama pasti berdoa, minta diaminkan doanya. Sekalipun yang bicara ini bukan ulama. Ya. Begitu alasan kiai-kiai kita di masa lalu itu menciptakan metode takziah ini. Karena mereka beralasan kalau kita berdoa sendiri hanya ada dua kemungkinan, doa diterima atau ditolak. Tapi kalau kita berdoa bersama-sama, la islaman illa bil jamaah, tidak ada keselamatan tanpa kebersamaan. Maka ulama ngumpul, karena dalam hadis, misalnya dalam Musnad Ahmad bin Hanbal, kalau ada orang dalam satu majelis perkumpulan meminta beristighatsah kepada Allah atau meminta ampunan, berdoa kepada Allah, maka Allah pasti kabulkan permohonan di majelis itu. Kenapa? Karena di antara kita yang hadir ini, saya percaya ada orang yang bersih hatinya. Siapa itu Ustadz? Saya juga tidak tahu. Pasti itu Ustadz yang ceramah? Belum tentu. Di antara kita ini kita tidak tahu ini. Makanya jangan dipandang enteng orang. Kita tidak tahu ini siapa-siapa sih. Ada di sini hamba Allah yang dekat sekali di sisi Tuhan. Mana? Siapa? Saya juga tidak tahu. Hanya Allah yang tahu. Membaca hati hamba. Kan kita kan bisa melihat yang nampak saja. Ini yang tidak nampak kan kita tidak lihat. Makanya gimana enteng orang. Ya. Maka itulah ulama selalu mengumpulkan banyak orang untuk berdoa. Karena mereka percaya di antara yang hadir ini ada orang soleh atau soleha. Ada orang yang bersih hatinya dan doanya diijabah, mustajab. Dikabulkan oleh Allah. Dan kekuatannya itu jamaah. Kalau satu diterima, semua diterima. Makanya di setiap ada orang wafat dikumpul begini. Karena ini sebetulnya intinya ini berdoa. Itu yang kedua. Pesan takziah yang saya mau sampaikan pada malam hari. Karena ini malam pertama. Malam pertama di bukan sekaligus malam terakhir. Sekaligus ya? Iya. Karena ini selama pandemi itu 2 tahun terakhir ini memang begitu modelnya. Untuk mengurangi terlalu. Tapi ya saya yakin mudah-mudahan corona tidak nih. Maksudnya lagi divaksin orang yang ketiga ini. Tapi itu saya Remo ini telinga aku ini. Oke pergi, tusuk lagi hidung, ditusuk lagi. Pusingnya deh. Makanya kalau kita diundang khutbah di bank-bank itu, ditusuki dulu. 2 Jumat yang lalu saya khutbah di BI. Itu mah swab. Karena begitu Ustadz, jangan lupa swab karena dikasih nanti security itu hasil swab tak. Itu mas swab di Kimia Farma di Ahmad Yani. Sekali saya ke BI mau masuk, ini security tanya-tanya juga mana surat swab dalam hatiku, anak sekolah. Kalau ku tahu ini tidak ku tahu di burukku. Ya inilah corona ya. Ya memang ada. Saya juga pernah kena. Dan yang kena saya itu varian Delta kata dokter. Saya tidak tahu kalau itu varian Delta, tapi ada corona, ada memang. Karena sudah kurasa. Kayaknya istri saya duluan karena di kantor itu. Istri saya positif, saya juga ikut swab, akhirnya positif. Dan memang ini selama 1 minggu itu, ini pinggang saya ini keliling, ini sakit sekali kalau bernapas, sakit dan sesak. Untuk tidak ada penyakit asmaku, ya. Dan tidak ada penciuman. Bayangkan itu mau vortex saya cium, tidak ada. Kok mesti kamar mandi itu? Sarungnya itu nih. Saya buka botolnya baru saya begini. Tidak ada rasanya. Tidak ada rasanya. Ada guru saya di Malaysia namanya Profesor Lutfi Ibrahim. Saya bilang begini, "Prof, saya kena COVID." Dia telepon. "Assalamualaikum Nanda." "Siap Prof." "Betul kan COVID? Sudah periksa?" "Sudah Prof, positif." "Apa gejalanya?" Saya ceritakan semua. Dia bilang itu varian Delta. Sekarang kalau sudah sholat subuh, ya cari laut, pergi berendam. Berapa jam Prof? Sampai matahari terbit. So kurang waktu duha, berarti setengah 7 jam 7. Itu saya kerja sama istriku. Kan jelas tidak masuk kantor itu. Itu terus saya bikin. 1 minggu berturut-turut setiap pagi saya pergi mandi laut. Hari ke-7 itu sudah tidak sakit lagi. Sudah tidak ada, sudah normal dan penciuman sudah ada. Saya juga isolasi mandiri dengan istri saya di rumah sih. Alhamdulillah.
Jadi memang ada corona. Ya, kau sudah merasa. Nah, tapi kita berdoa, mudah-mudahan tidak ada ini di amang-amang ini. Ya, kalau habis ini 75-80% sudah ngasih divaksinin, kan corona kan. Insya Allah. Nah, jemaah takziah dimuliakan Allah, saya kembali. Jadi acara takziah ini intinya sebenarnya mau jadi berdoa, mendoakan siapa namanya tadi? Pak Mahmud ya, Mahmud Usman. Kita mau doakan Allah yarham orang tua kita ini Pak Mahmud Usman. Itu. Maka diselenggarakanlah acara takziah ini. Makanya tidak ada di ketentuan mau ki 3 malam, mau ki 2 malam, mau ki 1 malam, mau selesai sholat isya seperti sekarang ini, mau habis sholat maghrib di masjid ditempatkan antara maghrib dan isya boleh. Mau habis sholat subuh juga kalau ada orang mau datang undangmu. Selama corona ini saya sudah sering-sering ceramah takziah habis zuhur. Ada juga buat habis salat asar. Karena waktu acara malam dilarang tuh ngumpul-ngumpul malam. Nah, tidak ada masalah sebenarnya. Karena ini kan sebenarnya hanya bentuk syiar Islam. Boleh ada kalau ada orang meninggal, boleh tidak ada. Yang tidak boleh tidak ada itu ya tidak berdoa. Karena orang yang sudah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala butuh didoakan. Kira-kira kurang lebih seperti itu. Jemaah takziah dimuliakan Allah, baiklah. Karena tadi tidak ada yang mengaji, maka saya merangkap pembaca ayat suci Al-Quran plus sari tilawah. Kalau tadi malam di belakang rumah, Ibu Darwis merangkap mengaji dan MC. Katanya tidak ada MC-nya, jadi merangkap. Ya coba. Jadi saya juga merangkap ini. Mudah-mudahan dosnya juga double-double. Bercanda Ibu, di kalau serius dulu Ki, pasti tak dodong ngasih ibu-ibu kan. Jadi harus kita ketahui sedikit kalau malam. Nah sekarang mulai ini serius. Dalam surah Al-Baqarah yang biasa dibacakan oleh para qori dan qori'ah setiap ada acara-acara takziah seperti ini, kalau saya tidak salah ayat 153 ke 157. Bismillahirrahmanirrahim. Biarlah saya membaca ayat suci bahkan ke penterjemah juga. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis sabri was shalah. Dari ayat ini akan ada saya jelaskan. Inilah tema saya malam ini. Hai orang-orang yang beriman, kata Allah, ista'inu, jadikanlah penolong kalian bisabri, sabar, wassalat, dan sholat. Innallaha ma'as sabirin, karena Allah menyertai bersama orang-orang yang sabar. Apanya yang bersama? Sifatnya Tuhan. Karena Allah itu maha sabar. Bukan zatnya ya, tapi sifatnya. Allah itu maha sabar. Bayangkan ini hamba-hambanya Tuhan ini bermacam-macam modelnya toh. Iya toh? Iya, ada yang taat, ada yang tidak taat, ada yang patutuai. Macam-macam kita ini kodong, termasuk saya ini kesini. Tapi Allah masih sayang kita. Berarti Allah sangat sabar menghadapi hamba-hambanya ini. Innallaha ma'as sabirin, Allah bersama orang-orang yang sabar. Maksudnya kalau kita bisa berbuat sabar, berlaku sabar, maka kita bersifat dengan sifat Tuhan. Itu yang dimaksud. Nah lanjut ayatnya, wala taqulu, janganlah kalian menyangka, jangan kalian berkata, taqulu limay yuqtalu, orang-orang yang mati terbunuh itu fi sabilillah, di jalan Allah. Nah, terbunuh yang dimaksud di situ bukan hanya di zaman Nabi itu perang ya, bukan. Tapi yang dimaksud orang-orang yang mati sabilillah di jalan Allah itu termasuk orang-orang yang mati dengan mempertahankan keyakinannya kepada Tuhan, bahwa hanya Allah Tuhan kita. Itu dimaksud ayat itu. Sabilillah. Nah, dalam ayat ini digunakan kata wala taqulu lima yuqtalu fi sabilillah, kata sabil. Perhatikan baik-baik, Bu. Kalau kita membaca surah Al-Fatihah, ada kosakata yang berbeda di situ, tapi sama artinya. Di ayat keberapa itu, kelima ya? Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, ihdinas siratal, hantarkan aku ke jalan yang lurus. Sampaikan, bukan tunjukkan sebenarnya itu artinya. Coba kan diterjemahkan sekarang tunjukkan. Kalau tunjukkan belum tentu sampai, bro. Di mana rumahnya Pak RW, Pak RT itu Pak RW apa, Bu? Pak RT misalnya.
Oh di sana di Bokal dekat rumahnya ini. Di mana kak? Di sana, ditunjukkan kok. Belum tentu sampai. Tapi kalau antarkan kak ke rumahnya Pak RT, sampai pasti lagi sampai. Maka ihdinas siratal mustaqim, sampaikan kami atau hantarkan kami ya Allah ke jalan yang lurus. Perhatikan, ada kata jalan di situ tuh. Sama tadi itu. Wala taqulu liman yuqtalu fi sabili. Nah, itu jalan juga itu. As-sirat dan as-sabil. Sama-sama jalan. Tapi apa bedanya ini dua kata ini? Makanya selalu saya bilang di mana-mana tidak cukup menghafal Al-Qur'an, mengerti lebih penting. Menghafal luar biasa, tapi mengertinya jauh lebih istimewa. Abdurrahman ibnu Muljam, pembunuh Sayyidina Ali, hafiz, hafal Quran. Nah, bagaimana itu kasus di Bandung? Sekolah penghafal beda, baru hamil semua santriwatinya. Tidak menjamin kan? Tidak menjamin. Ya kan? Tapi demi Allah, saya bilang kemarin di podcast itu, ada foto saya, channel YouTube saya. Sejauh yang saya tahu, kalau betul-betul pondok pesantren yang didirikan oleh para ulama, betul-betul pesantren dididik oleh para asatid yang ikhlas dan betul-betul ulama, tidak ada kasus begitu. Kita saya juga orang alumni pesantren. Tidak pernah ada saya ingat itu ada santriwati hamil pula. Tidak ada. Tidak usah jauh-jauh. Siapa tahu ada orang parkir di sini? Itu pondok Putri Imim misalnya sate ini. Tidak pernah ada kasus hamil santriwatinya. Karena betul-betul pondok. Nah itu Bandung boarding school. Nah ini. Jadi sekarang kan pesantren lagi di pondok pesantren. Saya tidak membela pesantren. Tapi yang benar-benar pesantren, enggak. Insya Allah enggak ada kasus seperti itu. Saya orang pesantren. Tahu yang mana itu pondok pesantren. Bagaimana kurikulumnya kalau pondok pesantren. Jemaah tasya dimuliakan Allah. Nah saya kembali. Jadi ayat ini menggunakan kata wala taqulu lima yuqtalu fi sabili. Sabil. Janganlah kalian berkata orang-orang yang mati di jalan Allah. Bukan cuma berperang ya, tapi mati dengan mempertahankan keyakinannya kepada Tuhan. Man qala akhir kalamihi la ilaha illallah dakhala al-jannah. Siapa yang di akhir hidupnya la ilaha illallah, baginya surga. Nah, itu yang dimaksud. Dia percaya Allah Tuhannya, ya, sumastaqam, kemudian dia istiqamah, betul-betul Allah Tuhan. Kalau Allah Tuhan, tidak ada kita takuti kecuali Allah. Kita tidak pernah takut corona. Jangan kita takut corona. Tapi agama kita menyuruh kita untuk melakukan ikhtiar menghindari penyakit itu. Iya kan? Jangan takut. Tidak takut Ki. Tapi kita butuh ikhtiar untuk menghindari. Nah, salah satunya prokes. Contoh-contoh sederhana seperti itu. Nah, sabil itu artinya, sabil itu jalan-jalan kecil. Kayak sudah ini pemilihan wali kota, bukan wilayah kontestasi. Saya mau bilang begini, lorong. Istilahnya Pak Dani tuh, lorong. Anak lorong nama Makassar. Dulu saya tidak berani bilang lorong, kan dia bilang Ustaz Pak Dani. Padahal saya tidak memihak kemana-mana. Sekali pun ada pasti kecoblos. Ya tuh, tapi saya tidak kampanye kan satu pesan. Siapapun pasti ada saya coblos, ya. Jadi sabil itu jalan-jalan kecil. Jadi banyak jalan untuk mati di jalan Tuhan. Banyak caranya orang mati di jalan Tuhan. Bukan cuma perang. Mati mempertahankan kehormatan itu termasuk mati di jalan Tuhan. Menjaga harga diri, menjaga harta benda itu mati di jalan Tuhan. Ya Bu ya, mati menegakkan kita punya keyakinan yang benar itu di jalan Tuhan juga. Istri kita mau diganggu orang, kita membela, lalu kita terbunuh, mati kita di jalan Tuhan membela kehormatan keluarga. Makanya digunakan kata sabil di situ fi sabili, bukan sirat. Karena sirat itu jalan utama, jalan besar. Dalam ayat yang lain, ud'u ila sabili. Ini mubalik diperintah. Kita semua ini diperintah Tuhan, ud'u ila sabili. Ajaklah manusia ila sabili, ke jalan. Nah, sabil lagi dipakai di situ. Ke jalan, bukan sirat. Kenapa ke jalan Tuhan? Ila sabili rabbik. Karena banyak jalan-jalan menuju Tuhan. Ya.
Jangan menyangka hanya jalan kita yang paling benar. Jalannya orang tidak benar. Bukan urusan kita itu. Urusan Tuhan menilai hamba-hambanya. Yang kita punya urusan, kita harus meyakini kebenaran jalan kita. Tapi jangan katakan jalanku yang paling benar. Tidak baik kau jalanmu. Itu dilarang oleh agama. Makanya sabil dipakai di situ. Karena itu sabil jalan-jalan kecil. Beda di suratul Fatihah. Pada saat kita meminta jalan ihdinas sirat, kita minta jalan utama. Jalan utama beraneka jalan-jalan kebenaran semua tersedia. Sisa kita yang memilih. Ada yang mau sholat subuh kunut, monggo silakan. Ada yang sholat subuh tidak kunut, silakan. Itu semua sabil-sabil. Mana siratnya? Sholat subuh. Tidak salah yang kunut, tidak salah yang tidak kunut. Siapa yang salah? Yang tidak sholat subuh. Ya Bu ya? Kira-kira begitu. Kita kajian tafsir sedikit ini. Wala taqulu lima yuqtalu fi sabilillah amwatun bal ahya. Janganlah kalian berkata orang-orang yang mati di jalan Allah itu mati. Oh no, bal ahya. Dia hidup di sisi Tuhan. Walakin la tasurun. Kalian tidak menyadari. Pak Mahmud sama Mahmud. Pak Mahmud Usman ini insya Allah hidup di sisi Tuhan. Kita ini yang hadir tidak sadar Ki. Kenapa tidak sadar? Tidak dilihat Ki. Oke Bu. Itu ini artis kurasa. Ya kalau begini kan terus dipukul terus dikasih sekali begini. Sebentar nih pucing mah. Ya, ya Bu ya. Nah ikatan cinta ini. Kode-kode mah kalau main. Amanda menopo. Belum pintu layar putus. Saya bilang sama istriku, jangan suka nonton begitu deh. Kenapa? Efeknya ke kita. Bunyi HP itu tengah malam, langsung saya bilang gitu. Jamaah ini, jamaah apa dulu? Nah itu juga tahu orang Indonesia bikin film-film begitu, tahu perempuan sensitif. Sinetron kasih emosi ki, suaminya kena. Susah anak, stres kujan. Bercanda ya Budi, jangan serius. Tapi semua yang saya bilang tadi itu serius ya, kecuali itu canda-candanya. Lanjut ayatnya. Wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillah amwatun bal ahya walakin la tashurun. Mereka dia hidup. Jadi almarhum sekarang ini hidup di sisi Tuhan. Di mana? Hidup di alam barzah. Barzah itu satu dimensi kehidupan juga sama dunia. Nanti ada ayat di akhir itu saya akan jelaskan. Nah, lanjut. Kemudian lanjutan ayatnya, walanabluwannakum, Allah bersumpah bisyai'in, akan menguji kita ini hamba-hambanya bisyai'in, dengan sesuatu. Kita semua yang hadir di sini, semua yang hidup di dunia ini pasti akan diuji oleh Allah dengan sesuatu. Sesuatu. Yang mana sesuatu itu? Al-khauf minal khauf, takut. Tidak ada manusia yang tidak punya rasa takut. Dan tidak ada manusia yang tidak pernah diuji dengan rasa takut. Takut gitu? Apalagi kalau ada yang saya sibuk suruh kayak deh. Karena sekali saya mau pulang, menelpon mertua aku, jangan dulu pulang ya. Saya sudah mau masuk. Kenapa? Baku ribut anak-anak. Kan saya tidak ribut ya. Siapa tahu? Karena Kyoto kan lemparan atau apa, Markus misalnya. Terpaksa saya belok kembali ke Sungai Cereka menuju Sarata. Nah, 2 jam kemudian waktu saya telepon lagi, ada yang bawa insah, aman. Pulang mah. Nanti lemar tua, jangan lupa bungkus sarapan tadi. Jangan lupa bungkus kayak nanti anak. Nah, kita pernah takut tuh, bapak-bapak, kalau istrinya sudah pegang HP-nya. Suami takut kehilangan istri, istri takut kehilangan suami, orang tua takut kehilangan anak, sebaliknya itu ujian, bisyai, sesuatu itu kata Allah salah satunya itu takut. Pasti pernah kita takut. Pejabat takut tidak opo. Ya takut di OTT. Serius. Ustaz takut kurang jobnya. Itu tidak populer, macam-macam deh. Ada semua orang takutnya. Walanabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju', lapar. Jangan dicerita lapar kayak Lasmi. Banyak orang mau kebunuh gara-gara cipur. Nah itu ujian juga itu lapar. Wa naksi minal amwal, berkurangnya harta. 2 tahun corona ini banyak orang stres. Semua sendi-sendi berkorban rontok. Iya kan? Ujian.
Tidak ada orang tidak mengeluh. Tapi ada yang bilang kecuali pegawai negeri. Di rumah aja terima gaji. Terus tonji. Makanya sekarang orang berlomba-lomba jadi pegawai negeri. Di terus tonji tapi iya. Semuanya rontok. Di perhotelan rontok. Pokoknya semua. Berkurang harta tuh pendapatan kan itu ujian. Iya ujian. Ayo istriku. Dua Tommy ini Idul Fitri kelabu. Apa dibilang Idul Fitri kelabu? Kurang macunya. Subhanallah. Santai mako. Tapi ada hikmahnya. Dengan 2 tahun corona, saya merasakan sebulan puasa full, sahur dan buka bersama istri dan anak. Karena biasanya Ramadan sebelumnya buka kita kasih buka ki orang, kita kasih sahur ki orang kalau keluar daerah ki. Ya tuh. Iya ada hikmahnya tuh. 1 bulan merasakan. Ibu-ibu, dasar ibu-ibu. Kurang maju, beda. Iya nikmati nih itu karena begitulah hidup nih. Santai kok. Alhamdulillah. Iya, tapi tetap alhamdulillah. Kenapa alhamdulillah? Masih hidup ki. Pernah tahu ki kena corona tapi alhamdulillah. Tidak datang ya gitu pasukan apa itu yang iya tuh ya alhamdulillah ya. Pernah kena corona satu rumah, satu berdua. Alhamdulillah. Ya udah. Masih dikasih kesempatan banyak Ustaz tumbang. Banyak teman-teman saudara saya wafat karena Covid. Bukan cuma Makassar, ada di Bandung, ada di Surabaya, teman-teman kita dulu. Ya. Alhamdulillah kita masih dikasih kesempatan. Nah, wal anfusi jiwa kematian. Nah, ini dalam ayat ini. Allah suatu saat akan menguji kita dengan kehilangan orang yang kita cintai. Ya. Inilah hukum alam semesta. Setiap ada pertemuan pasti ada perpisahan. Ada awal, ada akhir. Itulah makhluk. Tapi Allah, Khalik yang menciptakan tidak berawal dan tidak berakhir. Karena tidak terikat oleh ruang dan waktu. Karena Allah yang menciptakan ruang dan waktu. Jadi tidak boleh bilang di mana Tuhan. Tidak boleh. Itu di mana pertanyaan kepada makhluk itu yang terikat ruang dan waktu. Itu kalau kita belajar filsafat tauhid. Ya. Banyak menerjemahkan sejam saya bahas itu nanti panjang. Nanti kita ketemu di ruang kuliah atau di pengajian-pengajian, di kajian-kajian. Ya. Saya lanjut. Kematian itu ujian. Nah, inilah yang dialami keluarga ini. Sama dengan nenek di depan rumah saya juga kehilangan. Tiap malam bisa lihat kalau jam 1 jam 2 malam pulang karena bunyi pagar, karena sama bunyi pagar di rumah kalau bunyi dia kira pagar di rumah ini juga sebelah. Tidak lama ada berapa malam saya lihat 4 malam kayaknya dia bilang sakit masuk rumah sakit ditunjuk dia bisa lihat nih videonya sudah tidak bisa dia tidak bisa dilarang menit boleh jadi saya menyusul boleh jadi nggak tahu ini temu yang bilang masih muda ini Totoma ini 40 umurku 40 lebih 41 kayaknya atau 42 deh 2 itu saya waktu ulang tahun ke-40 iya 41 ini tahun waktu ulang tahun ke-40 saya menulis itu di Instagram di sosmed saya sudah sampai di puncak saya menganggap umur 40 itu sampai di puncak sudah turun maka guru saya bilang kalau ada orang yang sudah menginjak usia 40 tahun tidak ada perubahan dalam hidupnya. Perubahan yang dimaksud itu perubahan pola pikir, perilaku, perubahan spiritual. Maka lihat, ini orang salah satu tanda dia akan berakhir su'ul khatimah. Umur 40. Tapi ini nih, ya kalau saya masih jahat, ini masih jelek, masih tidak baik, aduh, celaka saya di akhir nanti. Saya anggap itu 40 sudah sampai di puncak. Kalau sudah sampai di puncak pasti turun. Sama tahun itu belum puasa kalau hari ke-15 nih. Tidak dirasa itu Idul Fitri nih. Sampai di puncak tuh sisa nol. Nah, ya kan? Apalagi kalau sibuk ibu-ibu bikin kue, bapak cek pagar. Udah lama nih. Ada juga itu kasih begini lapangan. Mau Idul Fitri. Mau orang salat Id di lapangan. Nah, kematian itu ujian. Kemudian lanjutan ayatnya wabashiris sabirin. Berilah kabar gembira kepada orang-orang yang bersabar. Wabashiri, ya bukan wabashiru. Wabashiri.
Kenapa wabashiri bukan wabashiru? Wabashiri dalam ayat ini yang dimaksud pemberi kabar gembira itu bukan saya yang ceramah ini yang memberi kabar gembira atau siapa saja, sang bukan. Tapi yang dimaksud wabashiris sabirin adalah Rasulullah sang pemberi kabar gembira itu. Nah, ulama menjelaskan dalam kitab-kitab tafsir, wabashiris sabirin, berilah kabar gembira kepada orang-orang yang bersabar. Kalau ada orang yang bisa sabar, bersikap sabar, berperilaku sabar, maka dia akan dihibur oleh Rasulullah. Yang pertama. Maka bagaimana maksudnya dihibur? Dikasih syafaat dan pilihan. Wabashiris sabirin alladzina idza asabatkum musibah, apabila mereka ditimpa musibah, qalu, mereka berkata, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ini ayat yang saya habiskan baru kita berdoa. Acara selanjutnya pembagian karyawan. Berilah kabar gembira kepada orang-orang yang bersabar. Siapa orang-orang yang sabar? Alladzina idza asabathum musibah, apabila mereka ditimpa musibah, qalu, mereka berkata, sesungguhnya ini kita semua dari Allah, inna lillahi wa ilaihi rajiun, dan akan kembali kepada Allah. Nah, ini rajiun yang saya mau bahas. Yang saya bilang di awal tadi. Nah, dalam ayat ini ada kata rajiun. Biasa itu kalau ada pasangan suami istri, kan namanya perjalanan rumah tangga, Pak Di, pasti ada dinamika toh. Tidak selamanya cuma sayang orang, pasti ada waktunya si kokok gitu. Ada saja Pak Di. Maka waspada itu ibu apalagi menjelang haid sembarang ungkit. Gigi dan sina. Yang menjelang haid baru tanggal tua dende. Ampu sahum. Ya, contoh. Ya tidak selamanya ini dinamika dalam rumah tangga. Semuanya begitu. Ya, kalau kita baca hadis-hadis dalam rumah tangga Nabi juga kadang ada riak. Cuma Nabi sangat pandai memanage dinamika itu. Kita kan kadang tidak tahu memanage, akhirnya rusak. Nah, biasa ini kalau ada suami istri yang pisah, ya toh, tiba-tiba mau kembali, apa Nabi bilang orang? Mau rujuk. Ya toh? Nah, perhatikan dalam ayat itu rojiun, rujuk. Rujuk itu artinya kembali. Nah, rujuk itu kan sekarang jadi kosakata bahasa Indonesia. Itu kan asalnya bahasa Arab yang diadopsi menjadi bahasa Indonesia. Rujuk. Nah, ini yang saya jelaskan malam ini. Rojiun. Rujuk itu ada dua macam. Bukan dalam konteks yang menikah mau kembali ya, yang mau pisah mau kembali, bukan. Tapi kembali sebenar-benarnya kepada Allah. Yang pertama, ada yang disebut ar-ruju'u idtirari, kembali karena daya paksa, ajal. Seperti yang dialami almarhum dan tetangga saya. Itu yang pertama. Nah, ajal itu kan batas akhir waktu, batas waktu, limit. Dalam Al-Quran banyak penyebutan kata waktu yang berbeda-beda, sama dengan sabil dan sirat tadi. Nah, kembali lagi kita kajian tafsir ini. Misalnya di surah Al-Asr, wal asri, waktu itu diterjemahkan biasa demi masa, atau ada yang menerjemahkan demi waktu asar, ya kan? Nah, dua-duanya tidak keliru. Tapi mau tahu yang lebih tepat? Wal asri, al-asar, waktu yang dimaksud dalam ayat itu, al-asar itu adalah waktu. Tapi waktu yang apa itu al-asar? Kalau ini Bapak tahun berapa lahir? 46. Oh, senior. 46 meninggal 2022. Nah, almarhum lahir tahun 1946, 1 tahun setelah proklamasi. Wafat baru-baru ini kan tahun 2022. Nah, dari tahun 46 ke 2022 itulah yang disebut al-asar. Itulah al-asarnya almarhum. Artinya al-asar waktu yang kita jalani dalam hidup. Itu yang pertama. Yang kedua, kan tadi ajal itu batas waktu. Ini waktu yang kita jalani. Jadi wal asri, demi waktu yang kita jalani, yang kalian jalani, kata Allah dalam kehidupan kalian. Ya, kita lahir tahun 2000, tahun 46 dan kita wafat tahun 2022, itulah al-asar. Innal insana, sesungguhnya manusia sungguh lafi khusr, dalam kerugian. Rugi itu manusia, sungguh-sungguh rugi kata Allah. Siapa yang tidak rugi? Illal ladzina amanu, kecuali yang beriman. Pasti bergandeng wa amilus sholihat. Jadi tidak cukup pengakuan. Amanu wa amilus. Nah,
Tidak cukup pengakuan. Beriman dan beramal, saya percaya Tuhan. Kamu percaya Tuhan? Iya. Kamu percaya berdasarkan ideologi apa? Seorang Muslim, oke. Kalau Muslim berarti sholat toh? Iya. Kenapa tidak sholat? Percaya kan? Tapi saya tidak perlu sholat. Berarti tidak amal soleh. Apa saya kayak gini? Amanu wa amilus shol. Itu yang maksudnya. Wa tawasau bil haq. Siapa lagi yang tidak rugi? Yang saling ingat mengingatkan dalam kebenaran. Wa tawasau bis sabar, dan dalam kesabaran. Jadi wal asri, demi waktu yang kita jalani, itu yang paling tepat. Yang kedua, yang ketiga, ada juga penyebutan waktu dalam Al-Quran, misalnya di surah Al-Insan. Saya kalau salat subuh di masjid subuh Jumat, biasanya kalau di Al-Qadri, ibu-ibu bilang begini, Ustaz, sujud tilawah dulu. Kan banyak takut jadi imam itu kalau subuh Jumat, kapan panjang, kalau sujud tilawah panjang surahnya. Yang pertama surah, ayat rakaat pertama surah As-Sajdah, Alif Lam Mim Tanzil, dan yang kedua rakaat kedua surah Ad-Dahr atau surah Al-Insan. Nah, itu yang mau saya maksud. Hal ata 'alal insani hinum minad dahr. Ad-dahr itu waktu juga, Bu. Tapi dijelaskan ad-dahr yang dimaksud di situ, waktu yang dimaksud di situ, waktu yang terjadi sebelum kita lahir. Jadi masa lalu, masa sekarang yang dijalani, dan batas waktu. Itu ajal, asar, dan ad-dahr. Itu dalam Al-Qur'an itu. Jadi tidak cukup membaca Al-Qur'an, harus kita mengerti juga. Bagaimana caranya mau menjelaskan kalau tidak mengerti? Ini yang selalu saya bilang, memang mubalik harus disertifikasi. Memang hanya Indonesia ini yang mubaliknya tidak disertifikasi. Hanya di Indonesia ini yang gampang orang khutbah Jumat. Di Timur Tengah apa? Khatib Jumat diseleksi seperti CPNS. Iya, di asesmen, seleksi sama seleksi CPNS. Biar dia sarjana agama, kalau tidak lulus seleksi, tidak boleh jadi khatib. Dan diangkat oleh negara, digaji oleh negara. Makanya khatib di sana tidak pikirkan amplop, tidak sama di sini. Ada yang pasar tarif. Karena memang mubalik jadi profesi, padahal mubalik bukan profesi, tapi pengabdi yang terkenal tidak mau masuk lorong. Tapi yang jadi maju. Jadi kicuanna. Ada daerah sana masjid, teman itu pengurus masjid telepon saya, Ustaz. Apakah Ustaz? Bergosip bisa sama Ustaz. Apa sih? Saya tak bangga kaki. Sampai nangis ini beliau. Tadi kundang ceramah. Jangan disebut nama, nah. Jangan juga inisial, bahaya. Jadi si Kalino sudah gosip juga anak, astagfirullah. Tapi saya kasih contoh gini. Ya sudah Mi, 10 menit setelah pulang, telepon dan bilang kau tidak hargai saya. Kau tidak tahu siapa saya. Dan yang kita bilang, ya aku sebut kita Ustadz ini. Bilang bukan itu maksudku. Kenapa begini mau kasih Kak? Tidak mau hargai Kak. Bayangkan itu. Ada di Makassar, ada. Dan banyak laporan. Saya pengurus Dewan Masjid Sulawesi Selatan. Pernah saya ke Baru ceramah Maulid di daerah sebelum Bojok Kupa. Orang Kupa bilang begitu ke saya. Dan nama yang sama lagi disebut, saya bilang Ampusahu. Beginilah. Kalau kita menganggap pembalik itu profesi. Bukan profesi bro, pengabdian. Iya, dikasih alhamdulillah enggak aja. Kemudian apa tuh? Minimal kantor Jawano. Supaya ada makan paronda di Bulog Anu saja. Gua beri ada paronda. Aktivitas ronda. Saya jadwalku malam Sabtu. Saya ronda malam Sabtu. Alhamdulillah. Ini contoh-contoh semua. Jamaah, jangan lanjutkan itu deh. Kalau yang begini tak suka ibu langsung kepo. Insya Allah, sebentar Tuhan. Contoh saja Bu ya. Contoh saja. Jadi kalau ada pengurus masjid mau undang beliau, telepon nggak dulu. Jangan sampai dikasih begitu juga. Kawannya ini kasus kan tidak enak itu. Satu kali saya ketemu di warkop, saya bilang begini pelan-pelan, Ustaz. Maksud tak lagi itu, pelan-pelan saja. Maksud ke pelan-pelan, ingatlah ketika Anda di puncak satu saat Anda akan turun. Doakan saya dan teman-teman yang lain untuk tetap konsisten di jalan seperti ini dan tidak ada perubahan. Nah, saya lanjut jamaah takziah yang dimuliakan Allah. Nah, jadi rajul yang pertama itu ar-ruju' itu kembali karena daya paksa ajal. Nah, ini almarhum kembali karena daya paksa.
Jadi kembalinya ini almarhum kembali karena ajal, tidak bisa mundur lagi tempo. Tuhan jangan itu Tuhan. Belum datang anaknya di Papua, datang baru cabut nyawaku. Oh enggak ada. Kalau ajal sudah datang tidak bisa maju dan tidak bisa dimundurkan. Sampai batasnya. Nah rapi ini waktunya. Sudah sampai waktunya. Itu yang disebut. Nah Pak Mahmud sekarang ini sudah ada di alam barzah. Jadi al-maut, mati adalah berpindahnya ruhnya Pak Mahmud meninggalkan tubuhnya di alam syahada ini, jasadnya di alam syahada ini menuju ke alam barzah. Itulah disebut kematian, hanya pindah tempat. Proses pindahnya itulah yang disebut sakaratul madang. Orang Mandar bilang marah nih, bahasa Mandar. Bahasa Bugis madang ini bahasa Mangkasaran apa itu? Si kapan di? Hah? Ya madang ya ijen or kapan? Di pemadang ini masih pemadang itu ya dikasih dituntun ya, dia dibimbing menjalan. Nah, itulah proses pindah itu. Jadi pindah sekarang Pak Mahmud ini ada di alam barzah hidup. Kenapa kau Ustaz? Siapa tahu ada Pak polisi di sini. Atau minimal banyak pensiunan polisi. Kenapa kau sedang menjalani sekarang di alam barzah proses penyelidikan plus penyidikan. Tapi kan sedang menjalani proses penyelidikan plus penyidik. Apa yang diselidik dan disidik almarhum ini? 3 hal dalam hadis. Yang pertama, soal-soal kehidupan pribadinya, umurnya, rezekinya dan jodohnya, itu yang pertama. Jadi umur yang kita jalani al-asar ini akan dimintai pertanggungjawaban. Jadi memang hidup. Yang habiskan hidup hanya mau si kokok gara-gara pilpres, rugi ki bro. Bagaimana hebatnya itu 2019, pilpres paling besar itu 2019. Karena sudah ada yang menyebut pilpres kemarin itu perang Badar. Menganalogikan perang Badar. Sebenarnya pelan-pelan ki Ustazah, perang Badar. Ya Allah, kami khawatir ya Allah kalau ada lagi yang menyembahmu. Masih banyak orang salat Jumat sampai sekarang masih ada orang sholat. Jangan bawa-bawa agama ke dalam politisasi agama. Begini nih. Bagaimana sekarang? Berteman nih. Satu menteri pertahanan, satu menteri ekonomi kreatif. Bagaimana kita yang si koko ini? Alim Jokowi. Serius, dari dulu saya bilang menjelang pilpres selalu ngomong begitu. Mantap. Yang dibawa dari agama kalau pilwalkot, pilgub, kepentingan bro. Ya, serius kayak ini. Ya Bu ya. Saya lihat dulu bagaimana Pak Nurdin Abdullah dikelilingi banyak orang. Sekarang ada yang mau pijaguki. Ya toh? Jangankan ASN, para ustadz saja, rajin semua. Sekarang masih ada yang mau ya ibu, sekadar memberi sokongan moral. Yang ada Bapak Cina. Pak Amin Syam itu orang tua angkat saya. Beliau nikahkan saya. Pernah adiknya yang kepala PU dulu sakit di rumah sakit pendidikan. Saya temani begadang sampai pagi. Dia bilang sama saya begini, nah, lihat Bapak sekarang. Ingat waktu Bapak gubernur dulu? Iya puan. Banyak orang tuh, berjejer orang temani, bermalam. Sekali mantan gubernur, tenang. Ya begitu, jangan jauh-jauh ini. Saya punya orang tua angkat. Beliau yang kasih kawin saya, yang datang ke rumah orang tua saya melamarkan, menikahkan saya. Jelas. Jadi jangan kita terlalu bawa agama kalau politik jangan. Jadi penting. Berteman saja semua ini. Jadi siapapun yang menang tidak pusing ki. Santai ki. Tapi tetap kita coblos karugi gitu. Ya Budi, saya kasih tambah-tambah sedikit ini supaya kita juga ya begitulah. Karena pernah saya dengar ada kasus ada nggak lewati bantuan. Mana itu bukan pendukungan saya punya mertua kan ketua RT juga. Surto sih bilang, kenapa tidak lewat tawa ini? Bilang, bukan ben pendukungnya. Kasih masuk saja, tata mau kasih gitu. Taliwa-liwa nah ini. Jadi santai bagi. Dunia ini bro. Ya, paling lama 5 tahun lah, itu 10 tahun lama sekali. Kira-kira begitu. Makanya saya sampai sekarang tetap komunikasi yang faedah istrinya.
Bu, ini kirim doa untuk bapak, bu, ini pak, bu, ini. Karena waktu beliau gubernur saya selalu dipanggil. Masa setelah beliau dalam keadaan begini saya lari menjauh? Tidak boleh begitu. Tidak ada orang sempurna. Ya, semua kita ini ada kurang-kurangnya. Maka saling mensupport. Jangan apa cita. Jamaah tasya yang dimuliakan Allah. Nah, itu mati yang pertama. Jadi almarhum sekarang ini sedang diselidiki bagaimana menjalani umurnya, rezeki mencari, dibelanjakan jodohnya, ada istri dengan anak toh? Ada ya? Ya. Bagaimana? Pasti ada cucu ini. Kalau 46 boleh jadi ada cicit nih. Belum. Baru mau ada. Ada satu. Oh, satu anak. Menantu berapa? Kalau dua menantu berarti dua panas saya ini. Satu anak. Saya pernah ceramah takziah di Pangkep. Saya bilang almarhum meninggalkan satu istri, 6 orang anak. Asal yang teriak, Ustaz, istrinya juga itu di sebelah belakang. Hah? Oh, yang di dalam juga iya. Oh, berarti double. Ini apa itu? Kayak lele yang putus. Asik. Bebas kayak ini kan tidak dengar rumah kan ceramah dari istriku dengar. Tadi malam dia malaku dia ada jendela gitu ngintip. Sebentar punggung di kapal. Jangan yang dimuliakan Allah. Nah, ini semua kan diminta pertanggungjawaban. Ku anfusakum wa ahlikum, diri dan keluar. Jaga juga itu. Saya biasa main-main waspada kona terlalu rajin kau bisa sembahyang, luka lupai istri dan anak-anakmu. Kita sholat subuh jam 4 sudah di masjid. Anak-anak tidak mana tahu di rumah bangun tidak itu. Iya toh? Sudah kita sholat subuh cari lagi keliling video warkop. Sampai rumah 6:30. Istri dan anak belum sholat subuh. Sama-sama kita neraka nanti. Karena tanggung jawab. Serius kayak ini. Wah, bapak harus cerewet Pak. Kasih bangun mantong. Saya punya oher itu, begini mantong timbai. Sampai sekarang pulang ke bapak, istri saya pernah lihat itu. Saya disiram air. Sekali belum bangun disiram air. Ada minat aku. Pak, saya punya kalau tua bilang sama istri, jangan kaget nak ya. Sudah biasa. Maksudnya sudah biasa. Memang dia begini tuh. Memang beginilah dalam keluarga ini. Sudah biasa. Kayak bapak saya selalu bilang, saya tanggung jawab lah. Saya orang tua, pasti saya akan dimintai pertanggung. Memang begitu. Ku anfusakum wa ahlikum berdasarkan ayat itu tadi. Diri dan keluar. Nah, yang kedua, umur rezeki jodoh. Setelah selesai itu, barulah pindah pada pemeriksaan bab hablum minallah, hubungan kepada Allah. Ini yang saya mau garis bawahi ini terus. Yang pertama diperiksa di alam barzah itu setelah soal-soal pribadi adalah sholat. Nah ini penting. Tadi malam juga saya sampaikan. Ada mahasiswiku dulu bilang begini. Ini kejadian 10-11 tahun yang lalu kalau tidak salah. Itu anak sekarang kerja di Bank Mandiri. Ya, dia bilang begini. Saya waktu itu masih kelihatan muda, jadi dipanggil Kak, bukan Pak. Kak, saya mau tanya Kak, apa itu? Bisa sholat subuh jam 7? Itu pertanyaannya. Selalu saya ulang lagi di setiap ceramah ini. Bisa sholat subuh jam 7 Kak? Saya bilang, siapa kayak larang ke sholat subuh jam 7? Saya sambil bercanda. Dia bilang, serius Kak ini Kak? Oh serius, saya kira bercanda. Saya bilang, bisa. Kenapa bisa Kak? Karena sholat subuh kewajiban. Sholat fardu itu kewajiban untuk kita. Tidak ada babi bu. Mau awal waktu, mau tengah waktu, mau akhir waktu, tidak ada urusan. Wajib fardu ain, bukan sholat jenazah fardu kifayah. Kalau orang sudah sholat jenazah, ada yang pergi, kita yang tidak pergi tidak kena bagi kewajiban. Itu bedanya fardu ain dengan fardu kifayah. Jadi bilang bagaimana caranya Pak? Fikih mengatur, hukum fikih mengatur. Kalau kita sholat lewat waktunya, maka itu sudah masuk pada bab qada, mengganti waktu. Kita bangun 6:30 dan jam 7 kan bukan waktu subuh itu. Sholat subuh kan itu kan di fajar pertama, fajar shadiq. Fajar kedua itu sholat isyraq, ada sholat sunatnya. Kata Nabi 40 ayat baca Quran setelah sholat subuh itu fajar isyraq. Dulu belum ada jam, maka Nabi ukur 40 ayat. Sekarang ada jam bisa diukur. Ya kan? Tapi boleh tonton 40 ayat. Lebih bagus lagi, banyak pahala toh. Nah, setelah itu fajar ketiga matahari terang itu fajar
duha. Nah, kalau setengah 7 kan sudah fajar duha itu. Jangankan sodik, isyarat pun sudah lewat. Duha nih. Jadi Kak, kamu tetap sholat subuh wajib, tidak boleh tidak. Bagaimana caranya Kak? Disinilah fikih mengatur. Ambil air wudhu kalau terlambat bangun, sikat gigi. Ya sikat gigi, bersiwak lah, bersikat gigi lah. Itu utama itu. Sikat gigi itu baru berwudhu. Usahakan itu. Ya, usahakan itu. Setelah itu sholat seperti biasa, seperti sholat. Nah, niatnya begini, fikih mengatur. Usalli fadal subuhi raka'ataini mustaqbilul qiblati qada'an, mengganti waktu yang telah lewat. Karena kalau tidak, kena hukum. Dalam Musnad Ahmad bin Hanbal Rasulullah bersabda dari Zaid bin Arqam, siapa yang sengaja meninggalkan sholat subuh 1 kali, 20 tahun Allah menangkan neraka. 1 kali subuh 20 tahun. Tangkis itu berapa kali maki. Maka ada bab qada itu. Ibu-ibu tidak percaya saya, silakan searching di YouTube. Buka itu Ustaz Abdul Somad mengqada sholat hari itu. Kalau kita lebih percaya luas daripada saya, tapi sama jadi ilmunya insyaallah. Sama aja tempat belajarnya. Sama aja kitab yang dibaca. Cuma bedanya beliau terkenal dan 2 kali menikah. Saya tidak terkenal dan baru sekali menikah. Maksudku, saya menyampaikan sebenar-benarnya ini. Bukan pidik-pidik anak-anak. Ini dekat rumah jalan-jalan, saya kasih lagi kitab-kitabnya. Yang penting bisa mengakses kitab berbahasa Arab. Saya kasih lihat. Rumah saya itu, di rumah belakang itu tembus dengan rumah mertua, tidak ada barang-barangku dong. Tapi 5.000 buku penuh. Ratusan koleksi. Ya memang begitu, tidak boleh tidak. Kalau ada Ustaz tidak ada kitabnya. Penjual obat. Memang, tidak boleh Pak. Tidak boleh, karena ini kan akan dipertanggungjawabkan ini barang. Tidak boleh kita piti-piti. Sembarang dibilang pertanggungjawaban, saya ngomong begini, nanti saya tanggung jawab. Allah mendengar, Allah menyaksikan, malaikat mencatat. Aku kuda. Kalau di dunia masih bisa lolos, yang penting ada deking. Tapi di akhirat siapa deking tak? Nabi bilang kalau dekir siapa deking nu? Deking nu juga gombak. Iya tak? Serius kayak ini Bu? Iya saya serius. Nah kalau ada sholat, saya bilang sama itu mahasiswi, Dek, begini aja. Kamu janji pada dirimu dan kepada Tuhan, kapanpun kamu bangun di pagi hari, mau jam berapa, langsung sholat subuh. Tapi tambah niatnya, qada. Cuma bedanya tidak sama itu istimewanya sholat tepat Nah, beda VIP itu pahalanya. Iya toh? Tapi kan kau tidak mau di asap dan hujan ini. Ibu, calon hujan. Baca doa gimana dulu? Serius kayak itu. Iya, terserah Tuhan. Terima atau tidak ya. Saya percaya orang baik semua di sini pasti ada dikabulkan. Bismillahirrahmanirrahim. Shallallahu alaihi Muhammad. Rabba Jibril wa Mikail wa Israfil. Rabba Jibril wa Mikail wa Israfil. Rabba Jibril wa Mikail wa Israfil. Ya Allah birahmatika ya arhamar rahimin. Mudah-mudahan Allah kasih jauh-jauh sedikit hujannya ke Pondok Asri. Pondok Asri berapa 3? Nah jamaah masuk ibu, masih banyak tempat ini. Lagi hujan-hujan Pak. Jamaah tasya dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, itu yang terakhir ya. Jadi perbaiki sholat tak. Jangan bilang tidak salat subuh, tidak salat zuhur karena tidak salat subuh. Gak pernah kadang ibu berpabrik begitu. Tidak sampai zuhur kasih Ustaz, kenapa tidak sampai subuh kan tadi salah. Jadi kalau bagi mulai sholat Bu, ibu berpabrik itu sekian tahun yang lalu, belasan tahun. Iya, masih saya ingat itu di satu pengajian. Yang minggu tunjuk di blok apa? Ustaz saya kok udah sembahyang subuh kak, udah sembahyang zuhur kak. Jadi kapan kita mulai sholat Bu? Nanti isya lagi mulai kak. Kenapa? Permulaan. Maksudnya permulaan Bu, kan Islam, isya, S-nya subuh, L-nya lohor, A-nya asar, M-nya maghrib, kau lu cocok logi. Apa lohor? Zuhur. Lohor itu bahasa daerah, sayangku. Ini dikana petikan. Jangan cuma double utang Bu. Saya segitu. Jadi tidak ada lah, saya bilang sama teman-teman saya ingatkan diri saya dan kita semua ini, yang kita takut Tuhan itu Ghafurur Rahim. Jalankan kewajiban saja, semampu yang kita bisa. Tidak semua orang sama takarannya Pak. Iya, tidak semua. Yang pernah di pondok pesantren biasa bangun jam 4 biasa. Kenapa jam 2 dikasih bangun Maki? 6 tahun, 9 tahun dikasih begitu Ki, terbiasa. Sampai lagi di rumah disiram lagi air, terbiasa. Tapi ada juga orang yang tidak biasa toh.
Maka tidak boleh kita mengukur orang dengan ukuran tak. Tidak boleh. Masing-masing ada takarannya orang. Jadi inilah agama rahmatan lil alamin. Udu ila sabili rabbika bil hikmah. Itulah maksudnya. Jangan kau paksakan sesuai dengan waktumu. Kalau itu dia mampu zaman mampunya, itu tolong zaman Yang penting istiqamah dulu. Dia mau sholat dulu. Karena kalau dia usaha ikhtiar demi Allah, Allah pasti beri dia hidayah, beri dia rahmat, bisa tepat. Itu mahasiswiku sekarang. 3 bulan jam 7, jam 6. Akhir semester sudah tepat waktu. Sekarang ada grup WA-nya. Subuh on the road. Apa itu istilah itu? Subuh tiap hari ganti-ganti masjid pergi sholat subuh. Ada perkumpulannya itu. 1 hari 1 juz. Setiap hari ganti-ganti masjid sholat subuhnya berjamaah. Apa sekarang nakal-nakal nih? Ini kan contoh. Inilah dakwah, fungsinya merangkul bukan menohong. Kira-kira begitu. Jadi saya mau bilang kepada yang lain ini, jangan pernah takut. Tidak sanggup di awal waktu, tengah waktu mau. Tidak sanggup di tengah waktu, akhir waktu. Tidak, itu lagi akhir lewat. Kada tidak bisa. Siap-siap. Siap-siap apa? 1 kali subuh 20 tahun di neraka. Nah pertanyaannya yang terakhir sekarang, Ustaz, bagaimana itu di masa lalu itu utang-utang tak? Ibu haid no problem, free, tidak dihitung. Ibu nifas no problem, free. Tidak ada cara membayar utang-utang sholat kecuali dengan sholat dalam hadis. Ustaz Somad sudah sampaikan itu. Buka itu di YouTube, tidak percaya saya. Ya, bagaimana cara mengkada? Saya ingat dulu tahun berapa itu Muktamar NU di Asrama Haji. Pertama kali mantan ketua yang lalu saya lagi surat terpilih. Saya ingat waktu itu ada ulama besar dari Suriah datang, sudah meninggal 4 tahun yang lalu, namanya Profesor Dr. Syekh Wahbah Suhaili. Itu penulis kitab Fikhi wa Adilatuhu. Ini kitab fikih perbandingan. Kebetulan saya punya kitabnya. Ada penulisnya datang dari Suriah ini jauh-jauh. Saya tidak ke Suriah lagi tuh. Ketemu aja beliau. Ketemu di hotel. Setelah semua haji kita antar ke hotel. Saya nanya begini sama beliau, Syekh. Sambil saya bawa itu dua tas besar itu kitab karena tebal berapa jilid. Saya bawa 2 tas untuk ditandatangani. Ya minta kenang-kenangan dari penulisnya. Saya pancing-pancing beliau. Sebenarnya aku tahu nih karena sudah aku baca bukunya. Tapi saya mau meng-cross check kepada penulisnya langsung. Saya bilang, Syekh, apa hukumnya mengkada sholat? Ini ulama besar, pakar fikih hukum Islam. Dia bilang fardu ain, sama dengan sholat. Tidak ada bedanya. Saya nanya lagi, Syekh, bagaimana caranya mengkada utang-utang sholat di masa lalu? Beliau senyum. Dia bilang begini, ini problem kita semua. Saya punya tips katanya, yang sederhana dan ringan untuk kita semua ini yang pernah berutang sholat di masa lalu. Saya tanya, bagaimana caranya, Syekh? Sederhana nak, dia bilang dalam bahasa Arab. Waktu saya waktu asar, sebentar nak, kalau kamu sholat maghrib, kalau kamu sholat di masjid misalnya, selesai sholat maghrib di masjid, pulang dulu ke rumah. Sampai di rumah jangan lepas pakaian sholat, apalagi ibu-ibu ya. Kan bapak-bapak sembarang dia pakaiannya, yang penting bukan celana pendek. Ibu-ibu itu kalau dikenakan, langsung lagi hamparkan sajadah, niat lagi sholat maghrib. Usalli fadl maghribi salah rakaatin, niat sama biasa. Mustaqbil kiblat itu tambah di belakang qadaan. Nah, habis isya begitu lagi. Jadi selalu tambah sekali. Itu katanya ringan, tips yang ringan. Boleh lebih dari itu, tapi itu yang paling ringan, itu tips. Kata beliau. Habis salat subuh besok begitu juga. Seterusnya 5 waktu begitu. Saya kan ini kepo. Saya nanya lagi, sampai kapan kayak begitu, Syekh? Dia tersenyum. Tergantung berapa lama kau melanggar. Maksudnya, tapi bagaimana caranya mengukur? Tadi lupa ini. Dia bilang begini, nah, Allah itu penyayang. Kalau utang-utang sholatmu sudah lunas, Allah akan menghadirkan ketenangan dalam hatimu. Itu isyarat lunasmu. Ada orang melapor, Ustaz saya 3 tahun baru enak bersangka, saya 4 tahun, saya 6 bulan, tergantung pelanggaran-pelanggaran tadi masa lalu. Kerjakan ini sekarang, saya tanggung jawab dunia sampai di akhirat. Nanti. Jangan cuma sulit astagfirullah, terhapus no. Syarat istighfar itu pertama, berjanji kepada Allah tidak melakukan dosa toh. Yang kedua bersungguh-sungguh menghindari kan. Kalau dulu kita berlena-lena dalam menjalankan maksiat,
Sekarang kita harus bersusah-susah dalam menjalankan ibadah. Merasakan susahnya itu menjalankan ibadah. Baru kata Rasulullah, baru kau bisa berkata, Astaghfirullah Rabbi wa atubu ilaih. Nah, itu sangat mustahil. Ini saya mau sampaikan. Saya percaya ada semua ini utangkan masa lalu. Iya, purna ya. 3 tahun baru enak perasaan. Saya ingat, dulu waktu gue di pesantren, banatong. Kalau subuh, kalau itu kan ranjang 2 tingkat. Saya suka kaca-kaca itu. Kan itu dulu balkonnya itu balkon kayak perumahan ya BTN, RSS, rumah sangat sederhana. Saya semen satu dinding sama-sama selesaikan sendiri. RSS. Saya sampai sekarang rumah aku itu masih RSS aslinya, tidak ada tambah-tambahan. Yang kemana aja waktu yang mantap, kemana menantu belum mantap. Tapi bahagia tonjak, enak tonjak gue rasa. Tergantung kita sebenarnya. Jadi ada orang rumah besar sepi hatinya, ada orang kecil rumahnya tapi luas, tergantung kita. Kenapa memang ini? Barak kode-kode ini. Berarti juga hujan di. Nah, itu tadi doa penangkal hujan. Tapi jangan selalu dipakai. Karena merubah konstelasi alam semesta. Yang urgen-urgen saja dipakai. Termasuk kalau ada pengantin boleh lah. Ya jadi panggil karena kita dengar minta doa toh? Itu doa. Tidak ada siaran ulang. Jemaah tasya dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, terakhir sampai di mana tadi ini? Itu kada. Jadi kerjakan terus begitu. Saya buka parfum sembunyi kalau jam 2 masih itu Ustaz, sembunyi. Nah, kira maka keluar. Padahal saya tidur. Saya ingat di masa lalu itu. Oh, ini utang-utang salat. Alhamdulillah. 3 tahun baru enak perasaan. Berarti 3 tahun saya melanggar dulu. Tidak ada orang yang sempurna. Oke, Bu. Mulai sebentar. Kalau sudah bagi salat Isya, mulai berarti besok di subuh. Kita mulai dari subuh hari, setelah salat subuh berdiri lagi 1 kali salat subuh. Niatnya keadaan mengganti waktu yang telah lewat. Setiap hari kalau bisa sampai datang ketentraman dalam hati kita, insya Allah itu tanda utang-utang salat kita sudah lunas. Terakhir, dalam ayat itu saya lanjutkan ayatnya karena belum habis. Apa manfaatnya orang yang mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun? Kata ayat itu, penutup ayat itu, ulaika alaihim shalawatun mir rabbihim. Hanya ada 2 makhluk yang disalawati oleh Allah di dunia ini. Yang pertama Rasulullah, innallaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Yang kedua, orang-orang yang sabar disalawati oleh Tuhan. Mana dalilnya itu tadi? Ulaika alaihim salawat. Mereka akan mendapat salam keselamatan dari Tuhan mereka. Wa ulaika humul muhtadun, dan mereka itulah orang-orang yang baru menjadi sahabat yang menghadapi cobaan. Percaya, Bu. Inna ma'al usri yusra. Sekarang juga ini banyak yang menerjemahkan setelah sempit lapang. Oh, salah itu terjemahan. Mana yang benar? Menurut bahasa ya, inna ma'al usri yusra, bersama kesempitan ada kelapangan. Ma'a itu bersama, bukan setelah. Bersama musibah ada anugerah. Ada orang terbakar rumahnya. Biasanya orang terbakar rumahnya lebih bagus jadinya setelah dibangun daripada rumah yang terbakar itu. Berarti ada anugerah di sini. Ya toh? Kita kehilangan orang yang kita cintai. Bersama dengan duka itu, demi Allah kalau kita sabar menghadapi cobaan ini, ada anugerah Tuhan di sini. Apa anugerah Tuhan? Boleh jadi Allah menguatkan keimanan kita. Boleh jadi ada ketenangan yang kita peroleh setelah musibah ini. Oh, kodong meninggal nih, ya Allah, kita berdoa. Ada saja. Jangan selalu kodong kenapa meninggal. Tidak boleh begitu. Karena setelah sempit, bersamaan sempit ada lapang. Bahkan ada ulama yang bilang begini dalam tafsirnya, inna ma'al usri yusra, bersama satu kesempitan ada 3 kelapangan. Satu masalah ada 3 jalan keluar. Kita yang tidak mau cari jalan keluar, kakutugi. Sama Tommy itu Ustaz, bagaimana kalau jam 7? Boleh salat subuh jam 7, demi Allah ini. Saya berani di Palu-Palui. Sembahyang jam 7. Kalau itu di waktu tak, itu mampu tak, bismillah. Percaya, yang penting Anda konsisten. 3 bulan kemudian, boleh jadi 1 bulan kemudian Allah hadirkan jam 6. Anda mampu bangun jam 6 dan sholat subuh jam 6. Konsisten kira jam 6. Itu namanya ikhtiar mencari hidayah. Allah hadirkan lagi, Anda bisa mampu sholat subuh jam 5. Sesuai tapi Allah percaya. Enggak ada alasan. Dia jangan bilang enggak sampai subuh katanya Ustaz, jadi enggak sampai zuhur. Dobol. Ini yang saya mau sampaikan penting pada malam hari ini. Dan terakhir, kembali yang kedua adalah ar-ruju'u ikhtiyari, kembali sukarela.
Yang mana itu kembali sukarela, bukan bunuh diri. Tapi dalam hadis dikatakan mutu qabla an tamut, matikanlah diri kalian sebelum kalian mati. Maksudnya kematian kita nanti, bagaimana modelnya kematian kita nanti? Sekarang kita membentuk yang membentuk. Pernah korok-korok ki ya, anak-anak untung kita sama bang mati. Kan begitu hadis Nabi. Model sakaratul mautnya orang tergantung kebiasaannya. Ya. Jadi mutu qabla an tamut artinya model kematian kita nanti ya sekarang saatnya kita yang menentukan. Mau bagaimana modelnya terserah kita. Selebihnya saya kembalikan kepada kita semua. Tidak ada yang sempurna, tapi belajarlah untuk selalu memperbaiki diri. Saya pikir itu, dan poin penting yang saya sampaikan pada malam hari kesimpulannya. Kalau mau selamat dunia akhirat, 3 saja yang kita jaga. Yang pertama, hablum minallah, jaga hubungan kepada Allah. Ini sholat ya, atutui, perbaiki 5 waktu. Mau jam berapa? Jangan ada lewat ini 5 ini dalam 24 jam sehari semalam. Karena kalau sudah lewat, berganti waktu, berat itu mengganti, mendoan, berat. Jadi lebih baik, tidak baiknya nih kalau saya bilang begini, lebih baik akhir waktu daripada lewat itu waktu, masuk lagi zuhur berikutnya, tidak salat zuhur. Ya. Ya. Tapi itu proses. Kalau sudah berproses, namanya proses pasti akan sampai ke satu titik kesempurnaan. Dari jam 7 bisa menjadi tepat waktu. Ini saja yang dapat saya sampaikan barangkali. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Sudah minggu nikah, habis nih Ikatan Cipta juga ini. Saya juga mau lanjutkan ini filmnya Kinang ini yang putus. Di laptop bisa ditonton. Hari Jumat pilih ada episode baru nadi. Ayam nih Bu. Jangan bagi penasaran. Jamaah takziah dimuliakan Allah, mohon maaf kalau tadi ada kata-kata saya barangkali menyakiti hati tak. Demi Allah tidak ada maksud untuk menyakiti hati. Pada bab sholat itu saya hanya mau berpesan sebagaimana pesan-pesan dari para ulama kita, perbaiki sholat karena betul-betul demi Allah. Jika sekiranya ini almarhum bisa kembali ke dunia dan diajak cerita apa yang diperiksa dan apa yang paling berat pemeriksaannya, pasti Nabi bilang 2 aja paling berat. Apa itu? Sholat dengan silaturahmi. Hubungan kepada Allah dengan hubungan kemanusiaan itu yang paling berat. Jika sekiranya bisa kita telepon-teleponan dengan almarhum dan siapa saja yang sudah kembali kepada Allah. Oleh karenanya yang pertama hablum minallah, yang kedua hablum minannas, yang terakhir hablum minal alam, jaga hubungan kepada sesama ciptaan Tuhan yang lain. Banyak ini saya lihat bunga-bunga, pelihara perbaiki siram-siramnya. Mati bunga-bunga aku karena kita kutu menyiram, bunga-bunga akan menuntut di hadapan Allah. Iya, karena ini makhluk hidup nih. Janda bolong, janda robe. Kalau tidak sanggup pelihara Bu, bawa ke rumah. Dulu saya ceramah di Openg. Woi banyak sekali bunga-bunga, saking bunga-bunga. Ceramah kasih ya. Bila Ustaz bermalam makin di Tos Openg. Terima kasih Kak Haji. Ada lagi bagi, maka ada cara besok pagi. Windy. Mbak Bani, 1 malam saja. Bilang gak bisa Kak. Dia bilang begini, suka bunga-bunga dalam hatiku. Yes, enak-enak ini mertua ini buka pintu sebentar ini. Dia bilang, saya tidak suka tapi mertuaku suka sekali bunga. Satu rumah ke mertuaku. Nah bilang, Mbah, tapi pilih ini. Pilih nih. Saya bilang tidak tahu kali ya bunga-bunga yang mana itu yang suka-suka ibu-ibu. Bilang janda bolong, janda kakak mau. Dengan pot-potnya, deh. Nah, jangan kasih Kak Barongko ini bunga-bunga kayak. Sampai di rumah. Sudah menjelang subuh ini hampir 4:30 ya. Mertua saya sudah suka salat tahajud malam beberapa itu. Dia bilang, Bu, kasih bangun itu deh. Kenapa ya? Banyak bunga-bunga di mobil. Langsung saya mau angkat. Asik. Langsung kita gorengkan nasi pagi-pagi lah. Salam. Saya bercanda tapi serius. Yang pelihara burung-burung itu perkutut kalau birka, apakah parkit atau apakah macam-macam dewa apa nurika, ya. Kalau dia mati burung itu karena kita lupa memberi makan, kita teledor. Dalam kitab Hayatul Hayawan dijelaskan nanti mereka minta pertanggungjawaban dari Allah. Bagaimana anak istri Pak? Ya, makhluk binatang, kucing, binatang saja mati dalam pemeliharaan karena kita teledor, dimintai pertanggungjawaban. Bagaimana anak ini? Saya pikir ini yang dapat saya sampaikan.
Jangan pakai angka bunga-bunga, kadang janda bolong, robek dibagi-bagi nih. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Sekali lagi saya mau bilang, perbaiki semua sholat. Sholatlah sesuai dengan kemampuan dan takaran kita masing-masing. Kita semua berproses menuju pada kesempurnaan. Tidak ada yang langsung sempurna. Ya, tapi belajarlah untuk sholat. Insya Allah Allah akan turunkan rahmatnya kepada kita semua. Anak muda yang susah-susah dan lekna, susah-susah itu coan-coan macu, percaya ki, konsisten ki saja sholat subuh tepat waktu. Bismillah. Allah kasih lihat itu. Ya, kalau Allah berkehendak tidak ada cuca. Maju terus peloye. Ada caja. Ada caja tuh. Iya, di warkop ki dulu ketemu paling dah. Oh Ustaz, Masya Allah Ustaz. Warga mau telepon Ustaz. Itu proyek apa gitu ini? Tidak tahu saya kerja pakai di sana. Urus nih. Itu acu lagi. Jadi ibu-ibu kalau suaminya suka nongkrong di warkop jangan kibor-moro. Biasa di warkop dale-dale datang. Waspada lah. Di warkop itu biasa perusta diurus. Atau jangan-jangan ada lula-lula. Mana gue datang Ustaz? Siap. Aman. Iya. Saya tidak perlu jadi orang kaya, berteman saja dengan sebanyak-banyaknya insya Allah. Saya tinggal di Sudiang 4, tapi anakku sekolah di Stemangkura. Jawab begitu. Kenapa bisa nasonasi ini? Selesai di warkop. Saya bilang Pak Kadis, Ustaz, nabilan tulah. Obeng di Mangkura anak ke sekolah. Susah ini Pak Kadis, zona. Tidak ada susah Ustaz. Selesai ku telepon kepala sekolah, pilih mau ke Mangkura apa? Mati nih jangan. Mangkura 2 mau. Waalaikumsalam, Bang. Ini Ustaz kayak kesmas mana? Nah sudah gue tandakan di warkop mana? Tina Ustaz itu dulu cantik ya di warkop. Di traktir minum kopi, diurus anak masuk sekolah di luar zona. Melanggar kapan itu, tapi itu udah kebijakan di. Itulah pertama. Iya demi Allah ini, perbaiki saya silaturahmi, tidak ada cuci kaya. Tapi jangan minta urus lah. Nanti mesti ada ini Ustaz broker juga. Tapi saya cuma mau cerita, kalau bagus silaturahmi Pak, demi Allah, itu semua jalan-jalan rezeki. Iya. Jadi rezeki itu bukan cuma duit, bukan. Tapi rezeki itu teman, itu rezeki. Masing-masing orang ada kelebihannya. Serius. Ada kelebihannya. Jadi tidak boleh kita enteng. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang minta diurusan atas sekolah dia. Kita baca suratul Fatihah, kita lihatkan pahalanya. Membaca surah Al-Fatihah ini untuk almarhum orang tua kita, Allahyarham Pak Mahmud Usman. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala berkenan untuk mengampuni dosa-dosa beliau, membalas kebaikannya dengan berlipat-lipat ganda, dan menjadikan kuburannya raudah min riyadil jannah. Ala hadhihi niyah ila hadatin Nabil Mustafa ila ruhi Nabi Sayyidil Kiram Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa khususan ila ruhi wa arwahi Mahmud Usman Al-Fatihah tasbiqu as-salawat. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma inna tawajjahu ilayna bi nabiyyina nabiyyir rahmah ya Abul Qasim ya Rasulullah ya wajihan 'inda Allah. Ishfa' lana inda Allah. Allahumma ya mukallibal qulubi wal absar, wahai Allah yang bolak-balikkan hati dan penglihatan, tetapkan hati dan penglihatan kami ya Allah dalam jalan Islam yang rahmatan lil alamin, jalan kemanusiaan. Allahumma ya Allah ya mudabbiral lail wan nahar, wahai Allah yang mampu masukkan malam ke dalam siang, yang mampu mengubah malam menjadi siang. Ubahlah kami semua ya Allah minadh dhulumati ilan nur, dari gelapnya dosa-dosa menuju cahaya taubat. Ubahlah kami semua ya Allah dari garang menjadi santun, pemarah menjadi penyabar, pendendam menjadi pemaaf, ahli maksiat menjadi ahli ibadah, pemecah belah menjadi pemersatu. Allahumma a'inna ya Allah, tolonglah kami ala zikrika, untuk selalu mengingatmu, utamanya menjalankan ibadah sholat 5 kali semalam. Bantu kami ya Allah, kuatkan hati kami,
Kuatkan fisik kami ya Allah, agar mampu menunaikan amanah yang terbesar dalam hidup kami, yaitu sholat 5 kali sehari semalam ini dengan sebaik-baiknya ya Allah. Allahumma ya Allah, ya muhawwilal hauli wal ahwal, wahai Allah yang mampu mengubah keadaan yang satu menjadi keadaan yang lain. Hawil halana, ubahlah keadaan kami semua ya Allah, ilal ahsanil hal, menjadi lebih baik dari hari ke hari sampai saatnya kematian datang menjumpai kami. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ighfir lahu wa'afihi wa'fu anhu. Allahumma ighfir lahu wa'afihi wa'fu anhu. Allahumma ighfir lahu wa'afihi wa'fu anhu wa khususan ila ruhi wa arwahi Mahmud Usman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Al-Fatihah ma'as salawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Jemaah tasya yang dimuliakan Allah, terima kasih atas kelebihan waktu yang diberikan kepada saya. Kalau ada kata-kata yang tidak berkenan, maafkan Abu Di, orang kodong. Manusia biasa di kodong, Ustaz kulu-kulu. Mohon dimaafkan. Tapi insya Allah semua yang saya sampaikan dari awal sampai akhir, insya Allah saya akan pertanggungjawabkan. Maksudnya, saya bisa tunjukkan data-data dan sumber-sumber pengambilannya, dan tentu pembicara akan bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, terakhir, mari kita sekali lagi memperbaiki sholat. Masih ada kesempatan ini, masih bernapas kita. Ustaz, kalau nanti dalam proses saya menjalankan itu mengganti utang-utang sholat sampai mi ajalku dan belum lunas, rahmat Allah lebih besar dari siksanya. Allah tidak lihat lunaskah tidak lunas, tapi usaha kita untuk sampai ke sana. Kalau sampai aja kan bukan memang utang, itu yang boleh mau. Yang penting kita sudah bangsa aja kalau mati kita putihkan biasa di. Apa kayak ada orang ban sini? Ada tuh gitu tuh. Itu gitu juga Allah Maha Ghafur. Serius, Allah penyayang sekali. Allah penyayang sekali. Kita lain yang tidak mau mencari kasih sayang Allah. Terima kasih. Acara selanjutnya pembagian tanggung jawab. Wa ma taufiqi illa billah, alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum jami'an warahmatullahi wabarakatuh.